Dalam sebuah kejadian yang mengejutkan dan mengguncang kerajaan, Putri Anne dilaporkan mengambil langkah berani dan belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu mencabut gelar kerajaan Ratu Camilla yang selama ini dianggap tidak bisa diganggu-gugat. Ketegangan di dalam istana telah memanas selama bertahun-tahun, namun langkah tiba-tiba ini menandakan adanya perpecahan mendalam di puncak keluarga kerajaan. Lalu apa yang mendorong Anne untuk mengambil keputusan drastis ini? Reaksi emosional Camilla yang terkejut malah lebih berbicara daripada kata-kata. Konflik kerajaan ini bisa mengubah masa depan mahkota untuk selamanya. Berikut adalah kejadian sebenarnya. Keputusan mengejutkan Putri Anne. Ketika judul berita mengejutkan muncul bahwa Putri Anne mencabut gelar ratu dari Camilla, berita ini meledak bak guntur yang mengguncang bukan hanya Inggris tetapi seluruh dunia. Apa yang awalnya adalah acara kerajaan biasa, tiba-tiba berubah menjadi krisis istana besar yang tak terlupakan, tepat di hadapan kamera yang terkejut, lampu yang berkedip, dan penonton yang tidak percaya dengan apa yang terjadi. Camilla, seperti biasa tenang dan percaya diri, melangkah di atas karpet merah pada sebuah upacara kenegaraan megah. Ia mengharapkan sambutan sopan seperti biasanya. Namun, yang terjadi adalah penghinaan terbuka di depan umum. Pengumum acara terlihat canggung, ragu-ragu, memperkenalkan Camilla sebagai Yang Mulia, Duchess of Cornwall, sebuah gelar yang sudah lama tidak dipakainya. Ini adalah tanda jelas. Gelar Ratu Camilla telah dicabut. Mungkin untuk selamanya, senyumnya, yang percaya diri meredup, matanya melirik dengan gugup ke samping. Ketika kamera memperbesar, ketenangannya yang biasa terlihat retak. Para wartawan segera menyadari hal ini, begitu pula seluruh negara. Di balik layar, staf istana panik dan bergegas. Rumor tentang perebutan kekuasaan rahasia di dalam keluarga kerajaan sudah beredar selama berbulan-bulan, tapi tidak ada yang menyangka akan muncul secara dramatis dan terbuka seperti ini. Kemudian datanglah pengumuman resmi. Putri Anne diam-diam namun tegas menggunakan hak kerajaan yang diberikan oleh mendiang Ratu Elizabeth, yang mempercayainya untuk melindungi tradisi kerajaan, untuk mencabut kehormatan terpenting Camilla. Camilla tidak kehilangan kekayaan atau posisinya di hati Raja Charles, namun ia kehilangan gelar ratu, simbol terkuat statusnya. Sejak Charles menjadi raja, tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang memegang kekuasaan sebenarnya di Istana Buckingham. Kini, pertanyaan itu menjadi semakin membingungkan. Waktu langkah Anne ini diambil juga tidak sembarangan. Reputasi Camilla di depan publik sempat merosot setelah berbulan-bulan rumor dan bisik-bisik yang mengatakan bahwa ia mencoba untuk melemahkan Kate dan memiliki pengaruh terlalu besar terhadap Charles. Banyak yang memperingatkannya bahwa ia sedang bermain dengan api. Tidak ada yang menyangka Putri Anne, yang dikenal sebagai sosok serius dan tidak suka pamer, adalah orang yang akan menjatuhkan Camilla. Namun kini seluruh dunia menyaksikan. Bukan hanya karena penasaran, tapi karena sesuatu yang penting telah berubah. Monarki yang sudah bergulat dengan skandal, pertanyaan siapa penerus tahta berikutnya, dan loyalitas yang terbagi, kini memasuki babak yang benar-benar baru dan penuh ketidakpastian. Di tengah-tengah semua ini, Camilla murka. Anne tetap keras kepala seperti biasa, sedangkan Catherine, calon ratu, diam-diam mengamati, menunggu dengan sabar dan merencanakan langkah selanjutnya. Ini bukan hanya drama kerajaan biasa. Ini adalah pertarungan nyata untuk mengendalikan kekuasaan di dalam keluarga kerajaan. Bagi orang luar, Anne dan Camilla selalu terlihat menjaga perdamaian rapuh. Sebuah gencatan senjata yang lahir karena kebutuhan, bukan persahabatan. Namun di balik senyum sopan, jabat tangan yang hati-hati, dan percakapan yang sengaja dibuat untuk acara resmi, perang diam-diam telah berlangsung hampir 30 tahun. Pertarungan ini tidak dilakukan dengan pedang atau pertengkaran keras, tapi dengan penilaian diam, dendam dalam, dan benturan antara tradisi kerajaan lama dengan perubahan baru. Apa yang sebenarnya menyebabkan permusuhan antara Camilla dan Anne? Mari kita telusuri lebih jauh untuk menemukan kebenarannya. Ketegangan Camilla dan Anne kisah. Rumit mereka bermula di bawah bayang-bayang satu wanita, Diana, Putri Wales. Putri Anne selalu sangat setia pada ibunya, Ratu Elizabeth de Brigham, dan sangat berkomitmen menjaga adat kerajaan lama. Ia dibesarkan untuk melayani dengan tenang, penuh disiplin, dan menghormati privasi, bukan untuk mencari perhatian atau ketenaran. Ketika Diana datang dengan sorotan media yang terang dan keterbukaan emosionalnya, Anne menganggap Diana terlalu lemah, terlalu dramatis, dan terlalu fokus pada ketenaran publik. Namun seiring waktu, Anne mulai melihat Diana berbeda, bukan hanya sebagai istri Charles, tapi sebagai seseorang yang membawa sesuatu yang sangat dibutuhkan keluarga kerajaan, yaitu sentuhan manusia yang nyata.
Ketika kebenaran tentang perselingkuhan panjang Charles dan Camilla terungkap, Anne sangat marah, bukan hanya pada saudaranya, tapi juga pada Camilla, yang dianggapnya telah merusak kesucian sebuah pernikahan kerajaan. Sementara orang lain berbisik, atau diam, Anne tidak pernah menyembunyikan kemarahannya. Bagi Putri Anne, Camilla adalah simbol dari segala yang salah ketika seseorang mengedepankan keinginan pribadi di atas tugas kerajaan. Anne percaya monarki dibangun di atas pengorbanan, kesetiaan, dan citra publik yang bersih, nilai-nilai yang dijalankan dan ia harapkan dari orang lain. Camilla, dalam pandangan Anne. Meskipun Ratu Elizabeth pada akhirnya menerima Camilla dan memberinya gelar Ratu Konsort sebelum meninggal dunia, Anne tidak pernah benar-benar menyukai Camilla. Anne tetap mengikuti aturan dengan hadir di acara-acara, tersenyum untuk foto dan memainkan perannya. Namun, ia selalu menjaga jarak dengan Camilla. Para ahli bahasa tubuh sering memperhatikan betapa kaku hubungan mereka. Mereka jarang bertukar, pandang atau berbicara dengan hangat satu sama lain. Tidak ada ikatan yang tulus, hanya kesopanan dingin, seperti dua orang yang terjebak dalam ruangan yang sama dan diam-diam sepakat untuk tidak menyukai satu sama lain. Ketegangan mereka bukan hanya masalah pribadi, itu melambangkan hal yang jauh lebih besar. Bagi Anne, Camilla bukan sekadar perempuan yang menikah dengan raja. Camilla adalah pelanggar aturan. Seseorang yang memasuki lingkaran kerajaan melalui skandal dan perlahan mengubah tradisi untuk kepentingannya sendiri. Anne, yang seumur hidupnya menjadi pelindung nilai-nilai kerajaan, menganggap hal ini berbahaya. Ia percaya bahwa menjadi ratu bukanlah hak yang didapat hanya karena hubungan yang lama, melainkan tugas yang harus diperjuangkan, dibuktikan kelayakannya, dan dijaga dengan martabat. Di sisi lain, Camilla merasa sangat frustrasi dengan sikap dingin, Anne yang terus-menerus. Setelah bertahun-tahun menjadi bahan ejekan dan cibiran media serta publik, Camilla akhirnya berhasil mendapatkan penerimaan. Ia merasa telah mendapatkan tempatnya. Dengan Charles sebagai raja dan dirinya bergelar ratu konsort resmi, perjalanan sulitnya dirasa telah mencapai akhir yang bahagia. Namun yang tidak ia duga adalah Anne masih tidak percaya. Camilla pantas berada di sana dan diam-diam menunggu momen yang tepat untuk menentangnya. Menurut sumber di istana, momen itu datang tak lama setelah penobatan. Ketegangan yang selalu tersembunyi, itu mulai memuncak. Camilla, yang kini merasa percaya diri dan berkuasa dengan status barunya, mulai membuat perubahan. Ia mengubah susunan tempat duduk di acara resmi, mengusulkan arah baru untuk badan amal kerajaan, beberapa di antaranya bertentangan dengan tujuan seumur hidup Anne, bahkan menyarankan agar cucu-cucunya mendapat lebih banyak perhatian dalam keluarga kerajaan. Anne mengamati semua itu dengan seksama dan tidak menyukai apa yang dilihatnya. Dalam sebuah acara pribadi di Windsor, ketegangan antara mereka pecah. Camilla mengangkat gelas dan dengan bercanda menyebut dirinya sebagai matriark sejati sekarang. Tersenyum seolah telah menang. Anne tidak tertawa, malah menjawab dengan dingin, "Kamu boleh memakai mahkota, tapi itu bukan berarti kamu memikul beratnya." Ucapan itu bukan hanya sindiran tajam, tapi juga peringatan yang jelas. Peringatan itu segera berlanjut menjadi tindakan. Setelah Ratu Elizabeth meninggal, Anne melihat dirinya sebagai pelindung terakhir tradisi kerajaan yang sejati. Ia tidak punya kesabaran lagi terhadap ambisi Camilla yang dianggapnya berlebihan. Saat Camilla melewati batas, Anne tidak ragu untuk melawan secara terbuka. Namun dalam dunia kerajaan, kekuasaan jarang dipertontonkan dengan cekcok terbuka atau pertempuran besar. Ia berjalan pelan lewat bisikan, tatapan yang ditukar, dan dokumen yang ditandatangani dengan hati-hati. Gaya Camilla halus. Ia mengadakan makan malam pribadi, memberikan saran secara diam-diam, dan menyembunyikan ambisinya di balik pembicaraan tentang modernisasi serta tradisi. Tetapi bagi yang peka, niatnya jelas. Ia ingin mendapatkan lebih banyak pengaruh di dalam istana. Puncaknya adalah ketika Camilla mulai mendorong supaya putranya, Tom Parker Bowles, diberi posisi resmi di rumah tangga kerajaan, semacam penasihat. Posisi ini akan membuat Tom dekat dengan pengambil keputusan utama dan memberi suara dalam perencanaan kerajaan, bahkan mungkin dalam pembicaraan suksesi. Bagi Anne ini sangat keterlaluan. Bukan hanya karena Tom tidak memiliki gelar atau darah kerajaan, tapi peran seperti itu selama ini hanya untuk mereka yang lahir dalam monarki, bukan yang menikah masuk. Anne melihatnya sebagai pelanggaran protokol besar dan upaya bermain kekuasaan secara terang-terangan. Anne merasa sudah cukup. Kebangkitan diam-diam Camilla dianggapnya sudah melewati batas, dan dia tak mau tinggal diam lagi. Apakah Camilla mencoba mengubah struktur kerajaan? Mari kita lihat.
Camilla dikabarkan berusaha mengubah tatanan kerajaan. Perubahan kecil saja, seperti siapa yang masuk ruangan duluan, siapa yang mendapat tempat terbaik di makan malam kerajaan, atau siapa yang berdiri paling dekat dengan raja saat acara resmi. Bagi orang luar, hal-hal ini bisa terlihat sepele, tapi di dalam tembok kuno itu membawa makna mendalam. Aturan-aturan itu mencerminkan kekuasaan, kehormatan, dan posisi seseorang dalam struktur besar monarki. Camilla tidak hanya ingin mengubah posisi orang, ia juga ingin keluarganya, anak-anaknya dari sebelum menikah dengan Charles, mendapatkan lebih banyak pengakuan, bahkan lebih dari beberapa anggota kerajaan yang sudah mengabdi sepanjang hidup untuk mahkota. Ini sudah terlalu bagi Putri Anne. Anne sudah banyak menoleransi proyek-proyek Camilla yang tampak lebih untuk citra daripada tugas, sindiran halus terhadap Catherine, Putri Wales, serta pengaruh Camilla di balik layar terhadap Charles. Tapi sekarang, Camilla tidak hanya menantang tradisi, ia berusaha mengubahnya secara mendasar. Identitas utama keluarga kerajaan menjadi pusat konflik. Dalam sebuah pertemuan pribadi dan serius, Putri Anne menghadapi Pangeran Charles. Ia mengingatkan bahwa gelar kerajaan, peran, dan tata urutan formal bukan sekadar adat istiadat yang indah, melainkan hal suci yang tidak boleh diubah demi ambisi pribadi seseorang. Namun Charles, yang selalu ingin berdamai, mencoba mengabaikannya. Ia berkata, bahwa Camilla hanya ingin memodernisasi segalanya, dan bahwa Anne terlalu terikat pada masa lalu. Itu adalah kesalahan besar. Anne menyadari bahwa monarki tidak bisa bertahan jika menjadi tempat untuk impian pribadi orang-orang, apalagi bagi mereka yang pernah mengguncang kepercayaan publik terhadap keluarga kerajaan. Di matanya, sebaik apapun kebaikan atau bakat anak-anak Camilla, mereka bukan bagian dari garis keturunan kerajaan. Memberikan mereka posisi di atas Pangeran William, Kate, dan anak-anak mereka, yang merupakan masa depan asli monarki, terasa seperti sebuah pengkhianatan. Orang-orang dekat Anne mengatakan bahwa setelah pertemuan itu, ia memegang keputusan yang teguh dalam hatinya. Camilla telah melewati batas. Anne tidak bisa lagi menerima Camilla sebagai ratu, apalagi ketika Camilla tampak menggunakan gelar itu untuk membentuk monarki sesuai dengan citranya sendiri. Anne tidak ingin menunggu Charles bertindak, ia akan memimpin sendiri. Apa yang seharusnya menjadi akhir pekan yang damai di Kastil Balmoral, tempat persembunyian sunyi keluarga kerajaan, di pegunungan Skotlandia, berubah menjadi latar konfrontasi yang telah lama membara. Lorong batu dingin di Balmoral, yang penuh kenangan dari generasi-generasi terdahulu, kini syarat dengan ketegangan, bukan kedamaian. Putri Anne yang memanggil pertemuan itu, hal ini sudah jarang terjadi. Anne bukanlah orang yang membuat tuntutan atau menimbulkan drama. Biasanya ia datang, menjalankan tugasnya, dan diam. Maka ketika ia mengirim pesan resmi bahwa semua orang harus hadir, istana pun mendengarkan. Charles datang dengan lelah dan tidak menyadari betapa serius situasinya. Camilla juga hadir, masih percaya diri bahwa ia bisa mengelak dari masalah apapun. Ia sudah pernah melakukan itu sebelumnya saat skandal pecah, saat para kritikus berbisik, bahkan ketika kenangan Diana membayangi hidupnya. Tapi kali ini berbeda. Anne tampak tenang, tegas, dan sepenuhnya siap. Pertemuan berlangsung di salah satu ruang kecil di Balmoral, jauh dari staf yang penasaran dan telinga yang menguping. Hanya beberapa orang hadir, Charles, Camilla, Anne, dan beberapa penasihat senior yang dipercaya. Tidak ada yang berbicara kecuali Anne mempersilakan. Jadi mengapa Anne memilih untuk mencabut gelar Camilla, menghapus gelar kerajaan Camilla? Camilla selama ini memakai gelar ratu di acara-acara resmi kerajaan, tapi hak istimewa itu tiba-tiba dicabut. Mulai saat itu, dia kembali dikenal sebagai Duchess Cornwall, setidaknya di acara-acara di mana raja tidak hadir. Perubahan ini tidak berlangsung diam-diam. Camilla mengeluarkan pernyataan yang disusun rapi, mencoba menegaskan otoritinya dengan mengingatkan bahwa ia adalah Kolonel Blues and Royals, sebuah gelar kerajaan yang dihormati, dan satu-satunya putri, Ratu Elizabeth II. Namun Putri Anne tidak terpengaruh. Saat Charles mengetahui keputusan itu, ia terlihat sangat terguncang. Protesnya tidak keras, melainkan penuh perasaan. Dia adalah istriku, katanya dengan emosi. Dia adalah ratu, balas Anne dingin seperti es. Dia mungkin istrimu, Charles, kata Anne dengan tegas. Tapi dia bukan ratu seperti yang dibayangkan oleh ibu kita. Camilla, terkejut dan tersinggung, membalas dengan suara tajam. Kau bukan penguasa monarki. Anne berdiri tegak, suaranya tenang tapi mantap. Tidak, katanya. Tapi aku adalah putri ibuku, dan dia mempercayakanku untuk melindungi apa yang telah dibangunnya.
Bahkan para staf kerajaan menunduk, tidak berani bertatapan mata. Suasana menjadi sangat tegang, seolah badai baru saja melanda lorong istana. Beberapa saat kemudian Camilla pergi dengan tergesa-gesa, pintu tertutup dengan keras di belakangnya. Charles duduk membeku dalam diam. Anne, yang selalu tenang dan jarang dramatis, dengan sunyi meletakkan dokumen yang sudah ditandatangani di atas meja, mengangguk kecil, lalu berjalan pergi tanpa berkata apapun lagi. Dalam hitungan jam, pesan resmi beredar di jaringan istana. Putri kerajaan telah memerintahkan agar semua sebutan tentang Ratu Camilla dihapuskan. Penyelenggara acara, petugas pers, dan staf istana menerima instruksi yang jelas. Mulai sekarang dia hanya akan diperkenalkan sebagai Duchess Cornwall. Tidak ada pernyataan pers, wawancara, atau gegap gempita. Namun perubahan ini tidak bisa disembunyikan lama. Dalam beberapa hari, konsekuensinya mulai terlihat. Tuan rumah acara publik ragu-ragu saat memperkenalkan dia, program acara dicetak ulang, dan gelar kerajaan Camilla mulai menghilang. Momen yang benar-benar mengubah segalanya terjadi pada sebuah acara besar, Pesta Amal Royal Academy. Ruangan bersinar dengan kemewahan. Di bawah lampu-lampu kristal emas dan kilauan kamera, para pejabat bergabung di atas karpet merah mewah. Seharusnya hanya menjadi penampilan biasa bagi Ratu Camilla, yang tiba dengan bangga mengenakan tiara berkilauan dan gaun safir dalam. Charles di sampingnya. Semua berjalan sesuai naskah, familiar, aman, tetapi tak ada yang bisa mempersiapkannya pada apa yang terjadi berikutnya. Saat dia melangkah ke panggung, mengharapkan gelar kerajaannya diucapkan penuh, suara pembawa acara memanggil, "Hadirin sekalian, mari sambut Yang Mulia Duchess Cornwall." Keheningan sejenak yang mengejutkan, diikuti oleh tepuk tangan canggung. Camilla terhenti di tempatnya. Sesaat ia mengira salah dengar. Wajahnya tersentak sedikit, tapi kamera menangkap semuanya. Ia menatap pembawa acara, lalu ke Charles yang ekspresinya sama terkejutnya. Pada saat itu, ia menyadari bahwa ini bukan kecelakaan. Tidak ada yang memperingatkannya. Tidak ada pesan halus sebelumnya. Ini bukan bocoran judul berita atau rumor. Ini adalah penghinaan terbuka yang sengaja dilakukan. Di belakang panggung, para staf kerajaan panik. Seseorang berbisik pada perencana acara. Seseorang lain tergesa-gesa mengambil telepon, tapi sudah terlambat. Dunia sudah menyaksikannya. Para wartawan berpengalaman langsung menangkap ketegangan itu. "Apakah kamu mendengar itu?" bisik salah satu. Mereka baru saja menurunkannya jabatan secara langsung. Berita itu menyebar dengan cepat. Bisikan menjadi tweet, dan tweet menjadi headline. Meski begitu, Camilla tidak melarikan diri. Ia tetap memberikan pidato yang sudah dipersiapkannya. Suaranya sempat gemetar, tapi tetap teguh saat berbicara. Pelatihan kerajaan yang bertahun-tahun membuatnya tetap terlihat kuat, meskipun hatinya hancur. Setiap foto, rekaman berita, dan unggahan media sosial sekarang menyebutnya sebagai Duchess of Cornwall, bukan Ratu. Gelar yang telah ia perjuangkan selama bertahun-tahun, dengan kritik dan ketekunan kini mulai lepas dari genggamannya. Ketika Camilla kembali ke istana malam itu, kabarnya ia sangat kecewa. Ia menuntut penjelasan apa yang terjadi. Staf mencoba menyalahkan kesalahan administratif, kelalaian, atau kebingungan. Tapi Camilla tidak tertipu. Kalimat itu terlalu disengaja dan sempurna. Ada perintah langsung yang dikeluarkan, dan sumbernya adalah Princess Anne. Ini bukan sekadar penghinaan, ini adalah serangan strategis yang dilakukan secara terbuka. Sekali kata berubah, bertahun-tahun usaha hancur berantakan. Editorial memuji tindakan Anne yang halus tapi tegas, menyebutnya sebagai pengembalian tradisi. Media sosial pun menjadi ajang perdebatan. Tagar seperti Duchess lagi menjadi tren. Wajah Camilla yang terkejut dipasangkan dengan foto Anne yang tenang dan tak tergoyahkan, seperti jenderal yang menang. Namun kerusakan sesungguhnya terjadi di balik dinding istana. Perintah kerajaan bergeser bukan dengan gaduh atau skandal, tapi dengan otoritas yang sunyi. Pesan itu sampai jelas pada Camilla. Mahkota yang kau kenakan tidak pernah benar-benar milikmu, dan kini diambil kembali. Ketika akhirnya ia melangkah kembali ke Clarence House malam itu, ketenangannya pecah. Menurut sumber dalam istana, Camilla marah besar. Ia berteriak, melempar gelas kristal ke dinding, dan memecahkan vas dekat perapian. Suaranya yang biasanya lembut menggema di lorong. Ia menuntut tahu siapa di balik semua ini, siapa yang mengkhianatinya. "Bagaimana beraninya dia?" teriak Camilla.
Bagaimana Anne berani mempermalukanku di depan seluruh dunia? Ia menuduh para staf mendukung Anne dan berkonspirasi dalam kerajaan. Ia memerintahkan penyelidikan internal untuk mencari tahu siapa yang mengatur pengumuman memalukan ini. Amarah Camilla perlahan berubah menjadi keputusasaan. Ia mengurung diri di kamar pribadinya dan menolak keluar selama berjam-jam. Wanita yang dulu dianggap luar biasa dalam keluarga kerajaan, yang bertahan dari kebencian publik dan bisik-bisik istana demi akhirnya memakai mahkota, kini hancur hanya karena satu kalimat. Semua perjuangannya untuk pengakuan dan legitimasi hancur dalam hitungan detik di atas panggung. Kali ini, tak ada tiara, gelar, atau suami yang bisa melindunginya. Apakah Camilla satu-satunya anggota keluarga kerajaan yang sedang berjuang? Ternyata, tidak. Menurut sumber, Raja Charles juga sedang menghadapi beban menjadi seorang monarki modern dan keluarga yang terpecah. Setelah gala, ia menelepon adiknya Anne. Pembicaraan yang awalnya tenang berubah menjadi pertengkaran panas yang sudah lama memanas. Kau telah melewati batas, katanya. Anne membalas, "Tidak Charles, kau yang melewati batas saat mengukuhkannya sebagai ratu." Percakapan itu berakhir dengan keheningan. Malam itu Charles berjalan mondar-mandir di perpustakaan pribadinya, bingung harus berbuat apa. Membuat pernyataan publik menentang keputusan Anne atau diam saja? Namun satu hal yang jelas baginya, jika ia secara terbuka mengembalikan gelar Camilla, perang akan dimulai. Bukan hanya dengan Anne, tapi juga dengan anggota keluarga lain yang menganggap Camilla sebagai ancaman bagi masa depan monarki. Kelompok diam ini termasuk William dan Catherine. Meskipun tidak bersuara selama kontroversi, kesunyian mereka berbicara banyak. Mereka tidak membela Camilla, dan mereka tidak menghentikan Anne. Keesokan paginya, Charles mendapat pesan dari William. "Kita harus melindungi mahkota, bukan kepribadian." Pesan itu menusuk hati Charles. Ia mencintai Camilla, tapi harus menjaga institusi yang diwarisinya. Camilla, yang kini kehilangan gelarnya dan didorong ke pinggir, sadar bahwa musuh-musuhnya bukan hanya mempermalukannya, tetapi juga mengalahkannya. Tidak ada pernyataan pers atau drama publik, tapi semua orang tahu sesuatu yang besar telah berubah. Monarki diam-diam telah bergeser, dan bukan sang raja yang membuat itu terjadi, melainkan Princess Anne. Selama ini diremehkan, Anne melakukan apa yang tidak berani dilakukan orang lain. Ia tidak membuat keributan atau mencari perhatian. Ia hanya menggunakan posisinya, nama keluarganya, dan kepercayaan almarhum ibunya. Ia mempertahankan mahkota bukan dengan kebisingan, tapi dengan tindakan tegas dan tenang. Karena dia, keluarga kerajaan yang telah terguncang dan terbagi selama bertahun-tahun kini berdiri lebih tegak. Sementara Camilla, yang dulu dianggap sebagai wanita yang akan membentuk masa depan monarki, perlahan menghilang dari sorotan. Ia semakin jarang muncul di acara publik, dan perhatian media terhadapnya menurun. Bisik-bisik tentang pengaruhnya perlahan memudar di dalam istana. Ia masih istri Charles, tapi bukan lagi pusat kekuasaan dalam pemerintahannya. Gelarnya hilang, begitu pula anggapan bahwa kekuasaannya tak tersentuh. Charles juga berubah. Orang-orang dekatnya melihat ia menjadi raja yang lebih tenang dan bijaksana, yang kini memahami bahwa pusat keluarga kerajaan tidak lagi berputar di sekeliling dirinya, tapi pada generasi berikutnya, yaitu William, Catherine, dan anak-anak mereka. Namun, percikan perubahan itu bermula dari Anne. Bagaimana pendapat Anda tentang keputusan tiba-tiba Princess Anne untuk mencabut gelar kerajaan Camilla? Silakan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like dan subscribe.